insyaallah kita sebutkan secara singkat 5 alasan mengapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salaf, generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama adalah karena itulah yang Allah wajibkan kepada kita berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan ijma' kesepakatan seluruh ulama Islam. Berikut saya nukilkan di antaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, 2 kelompok sahabat terbaik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita 2 golongan yang Allah ridhoi dan Allah jamin masuk surga. Golongan yang pertama adalah sahabat-sahabat al-muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum, kata para ulama ahli tafsir, diantaranya disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, bahwa ayat ini berlaku umum, mencakup siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Maka dia akan mendapatkan 2 hal ini, ridho Allah. Kenapa Allah ridhoi dia? Karena dia berada di atas jalan yang lurus, dan jaminan masuk surga. Ini arti At-Taubah ayat 100. Dalil yang lain dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Lihatlah jemaah sekalian, 2 penyimpangan Allah ingatkan. Pertama, menentang Rasul, sudah jelas dalilnya dia masih menentang. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ketika ayat ini turun adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang beriman, termasuk kita hari ini yang beriman, tapi tidak diragukan lagi, mereka adalah orang beriman yang paling mulia. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaallah, mereka adalah golongan orang beriman yang paling mulia, bahkan melebihi seluruh umat para nabi sebelumnya. Namun tentu tidak mungkin melebihi para nabi. Tapi dari sisi umatnya, umat Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia daripada umat sebelumnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia. Jadi 2 penyimpangan Allah ingatkan, menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla. Orang yang melakukan itu, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ayat ini mengancam orang yang tidak mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun dalil dari hadis juga sangat banyak, di antaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in. 3 generasi diberi rekomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai umat terbaik. Tidaklah beliau mengabarkan kepada kita kecuali dengan maksud menyuruh kita meneladani mereka. Oleh karena itu,
Seringkali para ulama kalau menyebut generasi salaf, yang mereka maksudkan bukan sebatas sahabat, tapi juga mencakup tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini adalah orang-orang terbaik dalam meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun penukilan ijma itu juga sangat banyak. Di antaranya dalam kitab Dhammut Ta'wil yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama besar dari abad ke-5 Hijriyah. Beliau mengatakan, faqad tsabata wujub ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap kewajiban syariat untuk kaum muslimin harus selalu mengikuti generasi salaf, generasi para sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga secara akal sehat jamaah sekalian, ini saya sebutkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma'. Saya tambahkan satu lagi, dalil secara akal sehat. Secara akal sehat, tidak ada yang metode beragama yang lain yang lebih pantas diteladani daripada metode para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Gurunya adalah guru yang terbaik. Tentu nggak mungkin kita lebih paham agama daripada mereka, nggak mungkin. Begitu pula mereka orang Arab dan Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Dan bahkan Al-Quran turun seringkali karena peristiwa yang terjadi di antara mereka. Jadi nggak mungkin kita lebih tahu tentang Al-Quran daripada mereka. Secara akal sehat nggak mungkin. Sehingga kalau bertentangan antara pemahaman kita dan pemahaman mereka, maka tentulah pemahaman mereka yang benar, kita yang salah. Nggak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah. Ditambah lagi kalau kita baca sejarah para sahabat, luar biasa. Semua sahabat orang-orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, yang jauh dari maksiat. Jemaah sekalian, kalau kita baca sejarah para sahabat, semuanya tanpa terkecuali, itu seperti membaca dongeng yang tidak nyata, tapi nyata, fakta. Orang-orang yang sangat ajaib, luar biasa ibadah mereka, iman dan takwa mereka itu luar biasa, tidak tertandingi sepanjang zaman. Begitu pula dari segi kuatnya hafalan mereka. Ketika menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW, sehingga hampir-hampir tidak ada sahabat yang mencatat. Ada satu dua yang mencatat, tapi mayoritasnya nggak mencatat karena kuatnya hafalan mereka. Dan hafalan itu kuat karena pengaruh dari ketakwaan juga. Jadi luar biasa ini generasi sahabat, benar-benar Allah pilih untuk menemani kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama Islam sepakat, golongan Syiah itu menjadi kafir, salah satu sebabnya adalah karena membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga Allah tegaskan di surat Al-Fat, liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat itu kata Allah, Allah jadikan untuk membuat orang kafir benci. Maka berdasarkan ayat ini, Imam Malik dan para ulama yang lainnya mengatakan kalau begitu Syiah kafir karena mereka membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kekafiran Syiah sebenarnya ini belum ada apa-apanya. Ada yang jauh lebih parah daripada itu. Ada yang sebenarnya jauh lebih parah daripada itu, seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Al-Husain, berdoa kepadanya, meyakini para imam mereka tahu perkara gaib, mencaci maki para istri Nabi Muhammad SAW. Jadi kekafiran Syiah itu sangat banyak. Baik jemaah sekalian, ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salafus saleh? Karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan sepakat ulama, dan juga berdasarkan akal sehat. Alasan yang kedua, karena tidak ada jalan selamat dari api neraka di akhirat dan dari kesesatan di dunia selain mengikuti jalan salaf. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam ahaditsul iftiraq, hadis-hadis tentang perpecahan umat yang masyhur. Hadis-hadis yang sangat banyak yang berbicara tentang perpecahan umat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, golongan yang mengikuti generasi salaf, itulah yang disebut golongan ahli sunnati wal jamaah, dan juga disebut al-firqatu an-najiyah, golongan yang selamat, berdasarkan hadis tentang perpecahan umat. Begitu pula hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan munculnya perpecahan umat dan apa solusinya. Kata beliau, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh." Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena bermunculan berbagai macam metode beragama yang sesat, maka manusia pun berpecah belah. Maka kita pun paham jemaah sekalian, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, mengikuti jalan generasi salaf adalah jalan keselamatan dari perpecahan umat. Jangan malah dibalik. Kalau mengajak mengikuti sunnah dan meninggalkan pemahaman, pemikiran, amalan yang Nabi SAW tidak contohkan, itu sebagai pemecah belah umat. Tidak. Malah sebaliknya, Nabi SAW mengingatkan kita akan muncul hal-hal baru dalam agama, itu yang membuat kalian berselisih. Kemudian beliau mengabarkan kepada kita apa solusinya. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ternyata beliau tidak mencukupi dengan sunnah beliau saja, tapi juga para sahabat beliau, terutama Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, 4 sahabat terbaik. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguhlah dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha. Perhatikan jemaah sekalian, perintah mengikuti petunjuk Nabi dan sahabat ini. Kata Nabi SAW, pegang erat, jangan setengah-setengah, jangan lemah pegangannya, pegang erat. Wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Artinya kalau mau selamat harus pegang erat. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuhin, man raqibaha najah, wa man takhallafa anha halak au gharik. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang menaikinya dia selamat, siapa yang tidak menaikinya dia pasti tenggelam. Enggak mungkin ada yang selamat tanpa menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, taraktukum alal mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Saking jelasnya agama yang beliau tinggalkan kepada kita, yang dipegang erat, dipahami dan diajarkan oleh para sahabat beliau kepada generasi berikutnya. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dia tersesat. Maka jemaah sekalian, ini alasan yang kedua, tidak ada jalan lain untuk selamat dari api neraka dan kesesatan di dunia kecuali mengikuti pemahaman sahabat. Kalau kita berikan contoh sangat banyak. Sedikit contoh jemaah sekalian. Kesesatan pertama sekali terjadi, bid'ah Khawarij. Apa bid'ah mereka? Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Apakah sampai hari ini masih ada? Masih. Yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin hari ini karena melakukan dosa-dosa besar, tidak berhukum dengan syariat Allah dalam semua undang-undang mereka. Ini pemahaman Khawarij. Kalau kita mengikuti pemahaman sahabat, kita selamat dari bid'ah ini. Sahabat mengatakan, orang yang melakukan dosa besar, dia berada dalam bahaya, tapi dia tidak kafir. Ada pula golongan Murji'ah. Mereka mengatakan, walau melakukan dosa-dosa, nggak ada masalah. Karena amalan nggak memberi pengaruh pada iman. Maka sahabat di tengah antara dua golongan sesat. Begitu pula kebingungan kaum liberal hari ini antara mengkafirkan dan toleransi. Kalau nggak mengikuti pemahaman yang benar, bingung. Seperti orang-orang liberal hari ini.
Islam mengajarkan pengkafiran terhadap orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bukan muslim. Yang dikafirkan Khawarij itu masih muslim, tapi Allah menyuruh kita mengkafirkan yang bukan muslim. Tapi orang-orang liberal bingung, itu bertentangan dengan toleransi menurut mereka. Maka ajaran Islam mengkafirkan non-muslim mereka sebut intoleran. Kalau kita mengikuti jalan sahabat tidak begitu. Sahabat mengkafirkan Yahudi dan Nasrani misalkan. Bersamaan dengan itu, Yahudi dan Nasrani diberi hadiah oleh mereka. Para sahabat kalau menyembelih kambing, mereka suruh pembantunya kirimkan kepada tetangganya Yahudi, kirimkan kepada tetangganya Nasrani. Jadi ini dua hal nggak bertentangan. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, meyakini mereka kafir, tapi kita bisa berbuat baik kepada mereka. Tapi ada syarat. Berbuat baik kepada mereka dua syarat. Pertama dalam hal duniawi, bukan kita membantu mereka mengamalkan ajaran agama mereka yang bertentangan dengan agama Islam. Itu bukan membantu, itu namanya menolong dalam dosa. Yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau dia memerangi Islam, maka sahabat jawaban mereka adalah jihad. Bukan dibalas dengan senyum kepadanya kalau dia memerangi Islam. Tapi kalau dia baik, sahabat pun baik kepadanya. Mereka memberi hadiah. Bahkan Rasulullah SAW berpesan banyak hadis untuk memuliakan tetangga. Untuk memuliakan tetangga, artinya memberikan kepada mereka yang mereka butuhkan. Mereka butuh makan, kita kasih makan, walaupun dia kafir. Jadi nggak bertentangan antara mengkafirkan mereka dan bertoleransi kepada mereka. Jangan kita bingung seperti orang-orang liberal hari ini. Kemudian jemaah sekalian, contoh lain dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada dua golongan yang bingung. Golongan yang pertama yang mengingkari sifat-sifat Allah. Di antara mereka mengingkari dalam bentuk menakwil. Contoh, Allah mengabarkan Allah di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Maka kalau kita perhatikan bagaimana sahabat beragama, tidak seorang sahabat pun yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Silahkan buka buku tafsir manapun dengan riwayat yang sahih dari para sahabat. Contoh tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Ashur, dan lain-lain. Ini diantara buku-buku kalau kita ingin melihat bagaimana para sahabat menafsirkan Al-Quran. Lihat riwayat yang sahih, penafsiran sahabat tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun. Sahabat tidak menakwilkan satupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datang kelompok yang seakan merasa lebih tahu daripada sahabat. Mereka pun menakwilkan, oh maksudnya Allah di atas arsy, bukan di atas beneran. Allah berkuasa, tapi Allah nggak di atas. Jadi ini kesalahan mereka pertama. Lalu mereka buat kesalahan yang kedua. Kalau begitu Allah di mana? Sebagian mengatakan tidak di mana-mana, sebagian mengatakan di mana-mana. Jadi bingung. Kalau kita mengikuti pemahaman sahabat, selesai. Golongan yang kedua dalam sifat Allah yang mengimani sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Ini juga salah. Karena Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Simple. Praktis akidah Ahlus Sunnah, akidah sahabat. Imani seperti yang Allah katakan, tapi jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita imani Allah di atas arsy, tapi jangan samakan seperti makhluk berada di atas singgasana. Contoh jemaah sekalian, saya berada di atas kursi. Kursi yang butuh saya atau saya yang butuh kursi? Saya yang butuh kursi. Jangan samakan Allah dengan kita. Allah di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Bahkan kita nggak boleh juga mengatakan Allah menempel di arsy, karena Allah nggak bilang begitu. Di atas nggak berarti bermakna menempel. Maka jemaah sekalian, mereka mencoba memahami Allah dengan logika, dengan dikiaskan kepada keadaan manusia. Mereka mengatakan, kalau Allah di atas arsy, berarti menempel di arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti arsy itu lebih besar daripada Allah. Ini semua akal-akalan. Yang sahabat nggak pernah mengatakan itu. Kita ikuti saja seperti keyakinan sahabat. Sahabat nggak berkata, kita nggak berkata, selamat kita. Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, sami'na wa ata'na. Apa yang dipahami sahabat, itu yang kita ikuti. Jangan kita melampaui mereka. Nggak mungkin kita lebih pintar daripada mereka dalam memahami agama.
Dan secara akal juga bisa dibantah sebenarnya. Tidak mesti sesuatu yang di atas membutuhkan yang di bawah. Buktinya banyak. Contohnya langit di atas bumi. Tapi langit sama sekali tidak membutuhkan bumi. Tidak ada tiang menyangga langit yang bisa kita lihat. Dan langit jauh lebih besar daripada bumi. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara Allah dengan makhluknya? Tentu tidak sama. Baik, dan masih banyak lagi jemaah sekalian, contoh-contoh yang lain. Kalau kita berpegang kepada metode sahabat, kita selamat dari kebingungan-kebingungan manusia dalam beragama. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik, alasan yang ketiga, mengapa kita harus memilih metode beragama generasi as-salaf? Karena inilah at-taifatul mansurah, golongan yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diantaranya disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap mendapatkan pertolongan Allah, dimenangkan karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang dipahami dan dipraktekkan dengan baik oleh para sahabat. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka, dan orang yang memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongan, selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama juga menamakan ahlus sunnah itu sebagai at-taifatu al-mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebesar-besar pertolongan Allah kepada hambanya adalah istiqamah. Sebesar-besar pertolongan Allah kepada hambanya adalah istiqamah, teguh, tegar di atas jalan yang lurus, sampai dia dianugerahi husnul khatimah, mati dalam ketaatan kepada Allah. Itulah sebesar-besar pertolongan hak Allah kepada hambanya. Maka kita akan dapatkan itu dengan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW atau mengikuti metode generasi as-salaf. Kemudian alasan yang keempat, karena hanya dengan mengikuti manhajus salaf kita dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Di antaranya adalah selalu mengutamakan tauhid dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang keempat. Hanya dengan mengikuti ajaran beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Di antara prinsip ajaran agama adalah dua hal. Selalu mengutamakan tauhid, yaitu kita pelajari secara mendalam, kita amalkan dan kita jaga baik-baik tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, mengagungkan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang dianggap remeh. Ini dua ajaran utama dalam manhajus salaf. Ini ciri utama kalau kita ingin mengenal itu ulama ahlus sunnah bukan. Itu da'i ustadz ahlus sunnah atau bukan. Lihat ciri utamanya. Mengutamakan tauhid. Menjaga akidah dari berbagai macam penyimpangan, terutama kesyirikan dan kekufuran. Membahas tentang syirik sampai detail, mengingatkan manusia bahaya syirik, selalu dan selalu diprioritaskan, tidak disepelekan. Ini yang pertama. Dan di sana jemaah sekalian, banyak orang-orang yang berdakwah, tapi ada yang lebih mementingkan misalkan ekonomi, lebih mementingkan bagaimana berbuat baik kepada orang lain, itu penting. Tapi jangan sampai kita melalaikan yang lebih penting, lebih mementingkan politik, atau bagaimana dia bisa meraih kekuasaan, ketenaran dan sebagainya. Banyak prioritas-prioritas orang berdakwah. Tapi kalau seseorang itu betul-betul mengikuti manhaj salaf, jalan Nabi SAW dan para sahabat, dia harus mementingkan tauhid.
sebagaimana para nabi dan rasul. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Semuanya menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah." Yang kedua, mengagungkan sunnah. Artinya kita selalu berusaha mempelajari semua petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam semua sisi kehidupan. Sebagaimana perintah Allah, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Caranya gimana? Pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian amalkan. Itu realnya untuk masuk Islam secara kafah. Jangan kita mati-matian mengejar yang kita nggak mampu. Lalu yang sudah bisa kita kerjakan, bagaimana petunjuk Nabi SAW di dalam WC, sampai di ranjang bersama istri, semua diatur begitu detail. Itu hal-hal yang mungkin kita anggap itu hal yang sepele, remeh. Tapi kalau kita ikuti petunjuk Nabi SAW, itu menjadi berpahala. Bagaimana lagi dengan hal-hal yang besar? Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga? Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada satu petunjuk beliau yang kita anggap remeh. Semuanya kita anggap penting, walaupun ada yang lebih penting daripada yang lain. Itu ciri ahlus sunnah, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekecil apapun itu, tidak ada yang dia anggap remeh. Makanya kita lihat, para ulama ahli sunnati wal jamaah itu luar biasa. Mereka misalkan menulis buku-buku dengan lengkap menyebutkan semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang ditinggalkan, tidak ada satupun yang dianggap remeh. Dan termasuk bentuk pengagungan jamaah sekalian terhadap sunnah Nabi SAW, bahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang kepada kita satu ayat, ketika datang kepada kita satu hadis, sikap seorang ahlu sunnah itu adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Prinsip beragama ini diajarkan oleh para sahabat. Bukan kita dengar dan kita pikir-pikir dulu. Kita dengar dan kita lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau masyarakat mendukung kita lakukan, kalau enggak kita enggak lakukan. Ini bukan cara beragama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Meskipun ada dalam Islam boleh ditunda, tapi bukan ditunda selamanya. Dan bukan ditunda karena kita takut tertimpa mudarat, tidak. Tapi kita khawatirkan mudarat tertimpa kepada orang banyak. Jadi inilah mengapa kita harus memilih manhajus salaf yang keempat. Yang kelima jamaah sekalian, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali yang dengannya menjadi baik umat pertamanya. Artinya jamaah sekalian, kita umat Islam akan berjaya, akan dimenangkan dan ditolong oleh Allah hanya dengan satu jalan, yaitu mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpaling darinya, maka dia tidak akan menang, dia tidak akan berjaya. Kalau yang berpaling darinya adalah satu umat, satu bangsa, mereka tidak akan berjaya. Mereka akan terpuruk sebagai hukuman Allah atas mereka. Dan barang siapa ingin memperjuangkan Islam tanpa melalui jalan ini, dia tidak akan sukses. Dia tidak akan berjaya. Kenapa jamaah sekalian? Karena kemenangan umat Islam itu, kejayaan kita, karena pertolongan Allah. Dan Allah akan menolong kita kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan agamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah, salah satu bentuk transaksi riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, lebih mementingkan dunia daripada agama, dan kalian meninggalkan jihad. Lihat jemaah sekalian, semua yang dilakukan oleh umat Islam menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Apa yang terjadi? Kata beliau,
sallallahu alaikum dhulla. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Jadi jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita bahwa kita hari ini lemah. Kita adalah umat yang tidak ditakuti, disegani oleh musuh karena dosa-dosa kita. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri karena dosa-dosa kita. Kalau begitu gimana solusinya? Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak ada jalan yang lain jemaah sekalian. Kita menjadi umat yang besar, yang berjaya, yang disegani oleh musuh, kecuali kembali kepada agama kita. Tentu yang dimaksud Nabi SAW adalah agama yang asli, bukan yang sudah dimodifikasi, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Tapi yang asli seperti yang beliau ajarkan kepada sahabat beliau, mereka pahami dan mereka amalkan dengan baik. Tidak ada jalan untuk kembali kepada kejayaan kita sebagai umat kecuali berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan pokok ajaran Nabi dan para sahabat itu sebenarnya sederhana, yaitu iman dan amal saleh. Beriman dengan benar seperti yang diajarkan Nabi SAW dan menjauhi dosa-dosa yang membatalkan keimanan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Amal soleh, amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah? 3. Kepada orang yang telah merealisasikan keimanan dan amal soleh. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi jemaah sekalian, bukan dakwah Islam mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan itu hanyalah sebuah hadiah yang Allah akan berikan kalau kita tegakkan iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, lebih daripada itu, kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, dan sungguh Allah akan kuatkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka sehingga mereka bisa menerapkan syariat. Enggak akan bisa umat Islam menerapkan syariat kecuali kembali kepada ajaran yang benar. Bagaimana bisa memperjuangkan syariat Islam sementara banyak syariat Islam dia tinggalkan? Enggak mungkin jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Artinya Allah akan lindungi mereka dari semua musuh-musuh mereka. Kemudian Allah sebutkan syarat utamanya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah hanya kepadaku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tauhid, berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhi syirik. Ini syarat utama kemenangan. Dan ini adalah ajaran Rasulullah SAW yang paling tinggi yang harus selalu kita utamakan sebagaimana kita sebutkan di poin yang keempat tadi. Walhamdulillah jemaah sekalian, paling tidak inilah penjelasan singkat 5 alasan dan masih banyak lagi yang lainnya. Alasan-alasan mengapa kita wajib berpegang teguh dengan metode beragama generasi salaf, generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah selalu melindungi kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Dakwah semampumu.